ditemani oleh Kak Agil dan ada Kak Kuni. Nah, mereka adalah kakak-kakak dari Gerakan Pemuda yang akan menemani adik-adik untuk ibadah hari Minggu. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mulai dulu ya saat teduhnya. Kakak-kakak, kita mulai dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kak Agil, Kak Kuni, Alan, supaya lebih semangat nih, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Apa tuh, Kak? Lagu yang ngingetin kita kalau ada sobat yang selalu menemani kita walaupun kita sendirian, waktu kita sedih, juga waktu apa, Kak? Bukan, waktu kita murung atau kita bingung, sebab Tuhan itu selalu ada pagi, siang, dan malam untuk kita adik-adik, dan juga untuk adik-adik yang di rumah. Nah, bener banget. Oke, mending kita langsung nyanyi aja bersama-sama ya adik-adik. Oke, let's go. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa dan kita mulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, setiap berkat-Mu kepada kami, kepada orang tua kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama untuk beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir, agar apa yang nanti diterangkan oleh kakak pelayan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah, Kak Agil, sekarang saatnya kita nyanyi lagi kali ya, biar lebih semangat lagi. Kita semangat dan adik-adik juga ikut semangat di rumah. Nah, jadi ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kita mau nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Yo semua.
firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ibadah hari ini, ibadah tangguh akan dipimpin oleh Kak, dan nanti ibadah anak kecil dan TK akan dipimpin oleh Kak Cici dan Kak Linda. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom Kak Linda. Shalom. Kak Cici. Iya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Oke. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau yang Maha Baik, kami memohon kepadamu Tuhan untuk memberkati, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, biar apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan kami dapat kami terima dengan baik. Berkati kakak-kakak layan yang akan membawa firman-Mu Tuhan agar dapat tersampaikan dengan baik. Dan biarkanlah firman itu dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk firman, kita mau membacakan Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Linda. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya semua? Sudah siap ya? Nah, sekarang semuanya minta bantuan mama papa ya. Adik-adik minta bantuan mama papa kalau yang belum bisa buka Alkitab, dan kalau yang sudah bisa buka Alkitab dan sudah bisa membaca, buka sendiri ya. Kita buka kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus, perjanjian baru ya. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 berbunyi demikian. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, adik-adik, inilah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Silakan Kak Cici. Terima kasih Kak Linda. Sama Kak Cici. Nah, sebelum kakak memasuki dalam firman Tuhan, kakak mau adik-adik menyaksikan dulu cerita tentang kancil dan siput. Wah, pasti seru nih Kak Cici. Iya kan? Kancil dan siput, satu badannya besar, satu badannya kecil. Iya. Yang satu larinya cepat, Iya, yang satu tuh sangat lambat. Aduh, gimana tuh dia ceritanya? Iya. Pasti pengen tahu tuh Kak Cici. Iya, mari kita saksikan. Pada suatu hari, di dalam hutan, ada seekor kancil sedang berlari-lari. Si kancil lalu berpapasan dengan seekor siput di pinggir kali. Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara kepada siput. Siput, beranikah kau adu balap lari denganku? Dia tahu siput pasti menolak karena tak mungkin bisa menang melawannya. Tetapi di luar dugaan si kancil, si siput menerima tantangan itu. Berani dong. Dan keduanya pun membuat suatu perjanjian dan menentukan hari di mana keduanya akan lomba balap lari. Si kancil sangat menantikan hari H perlombaan. Dan selama itu, siput membuat sebuah strategi. Siput mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan menceritakan tentang tantangan si kancil kepada dirinya. Siput dan kawanan-kawanan siput lainnya sedang berdiskusi untuk bisa menang dan bisa mempermalukan si kancil. Teman-teman, aku ditantang oleh si kancil untuk lomba lari. Tapi aku sebel banget tuh si kancil. Kancil kan sombong. Dia bilang aku pasti tidak bisa mengalahkannya.
Oleh karena itu, aku mohon dong bantuan teman-teman semua. Teman-teman, aku kan akan berlari tuh lombanya bersama Kancil melewati tepian-tepian sungai. Nah, kita harus mengatur rencana supaya si Kancil yang sombong itu bisa kita kalahkan. Ya, teman-teman, rencananya seperti ini. Kita semua akan berbaris rapi. Jika Kancil memanggil, maka siput yang ada di depan harus menjawabnya. Begitu ya sampai garis finish. Dan kita semua ada di tiap-tiap tepian sungai. Begitu Kancil memanggil siput, kita harus jawab, iya, siput, iya. Begitu terus sampai tiba di garis finish. Oke teman-teman, semuanya sudah siap? Oke, baik. Ayo kita mulai. Akhirnya hari yang dinantikan si Kancil pun tiba. Hampir semua penghuni dalam hutan datang untuk menontonnya. Kancil dan siput sudah bersiap-siap di garis start. Apakah kalian sudah siap? Sudah dong. Put, siput? Ya Kancil. Baiklah, kita mulai sekarang. Siap. 1, 2, 3. Keduanya langsung lari. Kancil langsung berlari dengan kecepatan penuh. Dan setelah beberapa jauh, si Kancil mulai kecapean. Nafasnya mulai terengah-engah. Si Kancil berhenti sejenak untuk beristirahat sebentar. Dia pun memanggil si siput. Put, siput? Ya Kancil. Si Kancil kaget karena siput sudah berada di depannya. Dia tidak jadi istirahat dan si Kancil pun langsung bergegas berlari kembali dengan sekuat tenaga. Kancil pun merasa sangat lelah, mulai kehausan dan terengah-engah dengan nafas yang seperti hampir habis. Kancil berlari dan kemudian memanggil si siput kembali. Put, siput? Iya Kancil. Si Kancil mengira siput berada di belakangnya. Tetapi dugaan si Kancil salah. Si siput telah menjawab di depan Kancil. Karena itu memang strateginya si siput. Si Kancil berlari kembali. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya si Kancil kelelahan dan menyerah kepada siput. Ampun, menyerah. Penghuni hutan pun terkejut melihat Kancil menyerah balap lari dengan siput. Hah, kok bisa ya? Wah, siput menang. Wah. Akhirnya, berkat strategi yang sukses, si siput menang dalam lomba larinya. Hore, aku menang. Hore, aku menang. Begitulah kisah strategi siput melawan si Kancil. Kalau menurut Kak Linda sih, si siput walaupun dia kecil, tapi dia hebat loh Kak Cici. Sebelum dia berlomba, dia sudah menyusun rencana yang sangat hebat bersama teman-temannya untuk mengalahkan si Kancil. Karena Kancil itu sombong, makanya siput bilang harus menang mengalahkan si Kancil. Berarti dari cerita ini bukan hanya si Kancil aja yang cerdik ya Pak? Iya. Siput juga cerdik. Iya. Jadi kita nggak harus sombong ya Kak? Nggak boleh. Iya. Siput terlalu sombong, merasa dia paling cerdik. Iya, adik-adik juga gitu loh Kak Cici. Adik-adik, ketika kamu punya kelebihan, kamu pintar menyanyi, ya kan Kak Cici? Kamu pintar bercerita, kamu pintar bermain alat musik, misalnya pintar bermain piano, pintar bermain gitar, atau kamu juga pintar menari. Kamu dengan kelebihan kamu itu
kamu tidak boleh sombong. Tapi dengan kelebihan-kelebihan yang kamu miliki harus kamu gunakan sebaik-baiknya. Ya kan Kak Cici? Iya Kak. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan pun mengingatkan kita melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Jika kita melakukan kebaikan, hendaklah kita selalu rendah hati dan tidak memuji diri sendiri. Kita tidak perlu mencari pujian ketika kita melakukan kebaikan, ya nggak Kak? Iya, betul. Ketika adik-adik melakukan perbuatan yang baik, menolong teman, membantu teman, membantu mama papa, adik-adik harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Tidak boleh melakukan perbuatan baik itu supaya kita dipuji oleh orang lain, ya adik-adik ya. Dimanapun kamu berada, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik lakukan sangat menyenangkan hati Tuhan. Berarti firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan kebaikan dengan ketulusan agar Tuhan yang menyaksikan kita dari surga selalu tersenyum. Betul Kak. Dan kita tidak boleh sombong seperti si kancil, iya kan Kak? Iya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, sampai di sini dulu ya Kak Cici. Ya, terima kasih Kak Linda. Terima kasih juga Kak Cici. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon Engkau berkati gereja kami Tuhan, teristimewa gereja Eklesia beserta para pendetanya Tuhan, juga berkati para majelisnya serta umat-umatnya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam setiap pelayanannya Engkau selalu memberkati mereka. Juga kakak-kakak layan Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan di setiap kegiatan sekolah minggu ini Tuhan, agar selalu berjalan dengan baik. Berilah mereka selalu semangat Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk wabah Corona yang masih melanda negara kami. Kami mohon Tuhan, kiranya wabah Corona yang melanda negara kami ini boleh cepat berakhir dan kami semua boleh melakukan tugas dan kegiatan kami kembali seperti semula. Tuhan, Engkau berkati para dokter, para tim medis yang ada di dalamnya. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menangani COVID-19 ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi tiap-tiap orang yang ikut ambil bagian di dalam menanggulangi penyakit ini, dan biarlah Tuhan kebijakan pemerintah kami di dalam penanganan COVID-19 ini semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami juga untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap melindungi, memelihara, memberikan ketentraman, kedamaian, keadilan bagi negara kami di bawah pemerintahan Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara kami dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik ini udah punya celengan kan untuk persembahannya. Jadi persembahan adik-adik ditaruh di celengan mereka masing-masing. Jadi jangan lupa siapkan uang persembahannya dan celengannya. Lalu kita akan bernyanyi lagu bersama-sama. Lagu apa kak? Lagu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mainkan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Ayo semuanya. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dipimpin oleh Kak Gil. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas pemberian Tuhan yang telah Tuhan beri. Dan saatnya kami untuk membalas kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan darimu untuk sesama. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat ya Tuhan, berguna ya Tuhan bagi sekeliling kami, terutama yang tidak mampu Tuhan. Layakanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu, dan layakanlah kami untuk Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan kami, di sekolah maupun di rumah maupun di saat kami bermain. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jadi kita mau menyimpulkan dulu Kak sedikit dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik, jadi firman tadi mengajarkan walaupun adik-adik sudah berlaku baik, sebaiknya adik-adik jangan sombong, jangan pamer dengan kelakuan yang sudah baik itu, dan jangan berharap dengan pujian, harus rendah hati. Lalu apa lagi Kak? Dan juga adik-adik harus ingat ya, kita sebagai anak Tuhan harus selalu berbuat baik. Meskipun ada teman-teman yang tidak berbuat baik, kita tetap harus baik. Karena ingat teman-teman, adik-adik, karena Tuhan itu selalu mengajarkan yang terbaik. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebagai penutup. Nah, kita mengingatkan setiap Tuhan dimanapun berada, apapun itu situasinya, kalau Tuhan itu selalu menyayangi kita Kak. Betul banget. Kita akan menyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Biarpun gunung-gunung beranjak dan langit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dengan
kita doa penutup. Ketika dilipat tangannya, tutup matanya, mari dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, semoga yang apa telah kami dengar tentang firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati untuk aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Tuhan berkati kegiatan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi berkat dan melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah berakhir. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.